Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang seperti apa gagasan-gagasan kebangsaan, nasionalisme yang terdapat dalam berbagai karya sastra, Angkatan 45. Tulisan ini dilatar belakangi karena ingin mengetahui seperti apa gagasan-gagasan kebangsaan atau nasionalisme yang terdapat dalam berbagai karya sastra genre atau Angkatan 45. Mulai dari apa arti kemerdekaan dalam karya-karya sastra Angkatan 45, lalu bagaimana konsep perjuangan dalam novel Surabaya, karangan Idrus yang menyebut para pejuang kemerdekaan sebagai koboi-koboi dan tentara sekutu sebagai bandit-bandit, serta bagaimana gagasan kebangsaan Idrus dalam karya sastranya yang terlihat sinis dan kasar tentang para pejuang kemerdekaan Indonesia. Adapun metode yang dilakukan dalam menyusun tulisan ini yaitu menggunakan metode penulisan sejarah. Pada langkah awal dilakukan pencarian sumber data heuristik melalui berbagai jurnal dan artikel secara online untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kemudian, dilakukan kritik terhadap sumber-sumber yang ditemukan serta pengumpulan fakta, interpretasi. Lalu, yang terakhir, penulis melakukan historiografi atau penulisan berdasarkan sumber yang telah diperoleh hingga menghasilkan suatu karya sejarah. Angkatan 45 ini berlatar belakang kekuasaan Jepang di Indonesia dan karya sastra pada Angkatan 45 ini lebih bercorak realis, serta berdasarkan kehidupan nyata dalam lingkup sehari-hari para pengarangnya. Kehidupan masa penjajahan Jepang juga tergambar dalam salah satu karya sastra angkatan yaitu Surabaya karangan Idrus. Novel ini menggambarkan perjuangan masyarakat Surabaya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pendahuluan. Angkatan 45 ini memiliki banyak nama yang dikenal oleh masyarakat. Ada yang menyebutnya Angkatan Sesudah Perang, Angkatan Khairil Anwar, Angkatan Kemerdekaan, dan masih banyak lagi. Karya sastra yang dihadirkan juga lebih realis karena lebih mengungkapkan sesuatu yang telah biasa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Berlatar belakang suasana penjajahan Jepang di Indonesia, karya sastra Angkatan 45 ini lebih banyak mengemukakan masalah kemanusiaan yang universal, seperti apa gagasan-gagasan kebangsaan atau nasionalisme yang terdapat dalam berbagai karya sastra genre atau Angkatan 45. Perjuangan ini tergambar dalam peristiwa 10 November 1945. Dengan gaya lugas dan sinis, Idrus dalam karya-karya sastranya juga menjadi daya tarik tersendiri untuk dibahas. 3 tahun pendudukan Jepang merupakan masa perubahan dalam corak kesusastraan Indonesia. Para pengarang sastra setelah kemerdekaan dapat dikatakan sebagai angkatan sesudah perang yang mengalami sendiri kepahitan hidup pada masa penjajahan Jepang dan Belanda. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka ini, salah satu aspek yang sangat menarik untuk dibahas adalah seperti apa gagasan-gagasan kebangsaan atau nasionalisme yang terdapat dalam berbagai karya sastra genre atau Angkatan 45. Sastra terutama merupakan luapan emosi yang spontan. Luapan emosi tersebut secara sadar dituangkan dalam bahasa, khususnya bahasa tulis. Idrus memiliki pemikiran-pemikiran yang unik dan berbeda dari kebanyakan sastrawan lainnya. Hal tersebut bisa dilihat dari karya-karya sastra ciptaan Idrus. Gaya bahasa yang terkesan sederhana, naturalis, ringkas, serta tajam membuat Idrus memperoleh tempat terhormat dalam karya sastra. Metode penelitian. Metode yang dilakukan dalam menyusun tulisan ini yaitu menggunakan metode penulisan sejarah, heuristik, interpretasi. Lalu yang terakhir penulisan melakukan historiografi. Berdasarkan sumber yang telah diperoleh hingga menghasilkan suatu karya tulis sejarah. Kemudian ada pula penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena berdasarkan tujuan penelitian yaitu mengkaji tentang bagaimana dan seperti apa gagasan-gagasan kebangsaan nasionalisme yang terdapat dalam karya sastra genre atau Angkatan 45. Baik, kita masuk dalam pembahasan. Berlatar belakang penjajahan Jepang, Angkatan 45 banyak menciptakan karya-karya sastra kehidupan rakyat Indonesia di tengah kepahitan memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu pengarang yang termasuk dalam golongan Angkatan 45 ialah Idrus. Ia dianggap sebagai pembaharu di bidang prosa yang sederhana, realistis, bahkan naturalis, dengan sindiran yang cukup tajam.
Dalam karya sastra Angkatan 45 yang berjudul Surabaya karangan Idrus, digambarkan melalui perjuangan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari tentara sekutu di Surabaya yang dikenal dengan pertempuran 10 November 1945. Yang dilatar belakangi berkibarnya bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Salah satu perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia juga tergambar dalam kutipan novel Surabaya karangan Idrus tersebut, yaitu waktu beberapa orang Belanda Indo berani menaikkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato, orang-orang Indonesia tercengang-cengang. Orang-orang tercengang bertambah banyak dan bertambah lama bertambah mendekati hotel itu. Tiba-tiba melompat seseorang pemuda ke depan. Dipanjatnya tiang bendera itu, dirobeknya kain biru di bendera itu. Orang-orang tercengang bertepuk dan bersorak. Tapi orang-orang Belanda Indo marah-marah. Bukan untuk dirobek mereka menaikkan bendera itu. Idrus juga menggambarkan pejuang kemerdekaan seperti koboi-koboi dengan pistol di pinggangnya. Sedangkan sekutu digambarkan seperti bandit-bandit. Hal ini juga tergambar dalam kutipan selanjutnya dalam novel tersebut, yaitu jiwamu atau senjatamu. Koboi-koboi tidak mengangkat tangannya dan tidak pula mau memberikan senjatanya. Mereka berteriak, ambillah jiwa kami. Pada waktu berteriak itu mereka menembak. Bandit-bandit pun menembak. Dan pertempuran seru terjadi. Sebagai sastrawan, Idrus pun lebih banyak berbicara mengenai kisah-kisah perjuangan. Dengan gayanya yang khas, Idrus meromantiskan perjuangan seperti menjadi sebuah parodi. Idrus menyindir dengan sinis kepada para perempuan pelarian yang meninggalkan suaminya untuk mengawali para pengawal-pengawal bedeng. Berikut kutipan sinis Idrus yang menyindir para perempuan pelarian. Perempuan-perempuan itu semakin hari semakin liar. Mereka sering lupa dengan suaminya yang ditinggalkan bertempur di Surabaya dan pergi mengecap kesenangan dengan pengawal-pengawal ke tempat yang gelap. Gadis-gadis itu kehilangan benda berharganya di sini, tapi mereka tidak menyesal. Melalui kutipan-kutipan di atas, memang tergambar jelas bahwa Idrus adalah patriarki. Gayanya yang selalu sinis dalam menggunakan kata-kata karyanya selalu menjadi daya tarik tersendiri. Melalui karya Idrus, dapat kita rasakan bagaimana mencekam dan pahitnya kehidupan pada masa itu. Semangat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tergambarkan dalam novel Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma 2010, karangan Idrus. Dengan begitu dapat kesimpulan, berlatar belakang penjajahan Jepang, karya sastra Angkatan 45 banyak berisikan kisah-kisah perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui karya Idrus, yaitu Surabaya, yang terdapat dalam novel Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, dapat kita pelajari bagaimana pahitnya kehidupan di tengah kondisi Indonesia yang saat itu masih dalam kondisi yang belum stabil pasca kemerdekaan Indonesia. Gagasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam karya tersebut tergambar jelas bagaimana perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan Indonesia.